Halo semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis manfaat budaya bahasa Inggris dalam sektor pariwisata di era industri 4.0. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ruth, Lakalapai dengan NPM 2246027. Saya akan membahas mengenai pembahasan. Saya Cindy Meisha, NPM 2246028. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nama saya Felicia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan NPM 2246005. Nama saya Nita Oktaviani dengan NPM 2246012 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nama saya Caca Natasha, NPM 2246020. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan syarat. Baik, untuk materinya itu yang pertama itu mengenai pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ada 3 poin, latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan dari jurnal ini. Lalu yang kedua itu ada metode penelitian, dan yang ketiga itu ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya serahkan kepada Cindy. Bahasa internasional yang memegang peran penting di setiap industri di era 4.0 sekarang, atau yang bisa dikatakan juga sebagai era digital, yang mana setiap orang di seluruh penjuru dunia dapat berkomunikasi dengan satu sama lain. Oleh karena itu, bahasa Inggris dijadikan media komunikasi seluruh penjuru dunia, terkhusus industri pariwisata yang memiliki wisatawan dari luar negara. Di Provinsi Gorontalo memiliki kekayaan akan objek wisata, namun minimnya pengetahuan akan berbahasa Inggris yang menjadi problematik bagi pelaku wisata dan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya serahkan kepada Felixia. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama akan apa pentingnya komunikasi bahasa Inggris bagi wisatawan asing. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh bahasa Inggris bagi industri pariwisata di bidang servis. Lalu yang terakhir, bagaimana jika bahasa Inggris dijadikan sebagai media promosi untuk industri pariwisata. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, bahasa Inggris dijadikan sebagai media promosi go internasional. Yang kedua, meningkatkan pelayanan yang lebih baik sehingga wisatawan menjadi nyaman. Lalu yang terakhir, berkomunikasi menjadi lebih mudah, wisatawan asing menjadi mengerti tentang budaya Provinsi Gorontalo. Selanjutnya akan dijelasin oleh Yunita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan keadaan lebih spesifik, mendalam, dan luas. Dilakukan di Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu provinsi dengan destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Fokus penelitian ini adalah meningkatkan kunjungan wisatawan asing dan memperlancar komunikasi bahasa Inggris sektor pariwisata di era industri 4.0. Adapun metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan adalah literasi dari artikel jurnal yang tersedia di internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cornelia. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman, di sini teman-teman dapat melihat mengenai objek-objek wisata Provinsi Gorontalo, dan di sini tuh merupakan objek wisata bawah laut, di mana Provinsi Gorontalo mempunyai keunikannya sendiri dari daerah-daerah yang lain dan patut dijadikan sebagai objek wisata tentunya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi untuk pembahasan sendiri ini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu bahasa Inggris sebagai media promosi. Nah, kenapa bahasa Inggris itu dikatakan sebagai media promosi? Oke, yang kita tahu bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa pengantar eh, antara negara yang lain, dan dengan bahasa Inggris juga kita dapat mengerti satu sama lain ya. Oleh sebab itu disebut sebagai bahasa internasional. Dan di sini
bahasa Inggris sebagai media promosi. Nah, Provinsi Gorontalo sebaiknya menggunakan bahasa Inggris sebagai media promosi ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan media promosi ini, bahasa Inggris ini, wisatawan dari luar negeri itu menjadi tahu apa sih sebenarnya yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Jadi di website untuk objek-objek wisata, maksudnya destinasi-destinasi di Provinsi Gorontalo ini dijelaskan lebih secara luas di website tadi menggunakan bahasa Inggris. Yang kita tahu bahwa di website biasanya ya di website untuk bagian industri pariwisata itu untuk wisatawan asing itu untuk mengenai penjelasan deskripsinya itu sedikit ya, jadi cuma sedikit tok. Jadi wisatawan asing jadi tidak tahu apa sih sebenarnya yang ada di Indonesia ini, apa yang mereka miliki, karena tidak dijelaskan secara spesifik. Oleh karena itu bahasa Inggris ini berperan penting untuk media promosi tadi. Jadi wisatawan dari setiap negara itu mereka tahu, oh ini yang ada di Provinsi Gorontalo, oh mereka memiliki ini, oh ternyata beda dengan daerah yang lain. Oleh karena itu kita butuh nih pemerintah untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai media promosi tadi, terkhusus di Provinsi Gorontalo. Dan yang kedua itu ada peningkatan pelayanan bagi wisatawan asing. Jadi di sini tuh yang turut berperan itu pelaku wisata dan juga masyarakat sekitar di Provinsi Gorontalo ya. Kita bahas di sini mengenai Provinsi Gorontalo. Nah, untuk peningkatan pelayanan, kenapa dikatakan dapat meningkatkan pelayanan? Karena gini teman-teman, wisatawan asing kan menggunakan bahasa Inggris nih, otomatis karena minimnya pengetahuan masyarakat masyarakat dan juga pelaku wisata di Provinsi Gorontalo, otomatis mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka menggunakan bahasa Inggris tapi sedikit. Jadi mungkin ada pengantar di tour guide-nya tadi ya, tour guide wisatawan asing tadi. Nah, di sini mungkin terjadi miscommunication nih ketika si pelaku wisata menjelaskan mengenai ini. Nah, ditranslatekan oleh si tour guide tadi menjadi tidak jelas gitu, atau kata-kata yang kurang gitu. Jadi sebenarnya pelaku wisata dan masyarakat sekitar itu harus berusaha memaksimalkan pengetahuan mereka, kualitas mereka sebagai pelaku wisata yang baik untuk menarik wisatawan dari luar. Nah, ketika mereka menggunakan bahasa Inggris, otomatis si wisatawan tadi itu mereka mengerti apa yang disampaikan dan mereka juga semakin tertarik dong. Mereka juga merasa pelayanan yang dilakukan oleh si pelaku wisata tadi di objek wisata tadi, mereka merasa terkesima. Atau ketika mereka berkunjung, maksudnya ketika mereka pulang ke negara mereka mungkin akan bisa menceritakan kepada teman-teman mereka, kepada keluarga mereka, dan mungkin itu menjadi poin plus ya dari peningkatan pelayanan tadi. Jadi mungkin banyak nih tour guide, maksudnya banyak nih turis dari wisatawan lain tuh datang dengan adanya komunikasi bahasa Inggris tadi. Nah, selanjutnya itu ada komunikasi menjadi lebih mudah antara pelaku wisata dan wisatawan asing. Tentunya pasti komunikasinya menjadi lebih mudah karena kan udah dua budaya yang berbeda, dua negara yang berbeda, menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar, sebagai jembatan, itu menjadi lebih mudah dibandingkan nih misalnya si pelaku wisata menggunakan bahasa Indonesia terus ada translate tour guide-nya tadi, udahlah yang dijelaskan ini malah diartikan lain, itu kan jadi agak melenceng gitu ya teman-teman. Jadi dengan si pelaku wisata tadi menggunakan bahasa Inggris, nah wisatawan tadi tuh jadi dia mengerti culture atau budaya dari Provinsi Gorontalo. Jadi dia mengerti, dia jadi menjadi tertarik lagi. Jadi dia lebih ingin mengetahui, mungkin lebih ingin menambah pengetahuan tentang Provinsi Gorontalo, dan itu menjadi poin plus untuk pelaku wisata dan masyarakat sekitar di Provinsi Gorontalo.
Dan perlu sih sebenarnya, sangat perlu adanya peran dari pemerintah untuk membantu pelaku wisata dan masyarakat sekitar untuk mengoptimalkan dalam berkomunikasi bahasa Inggris, sehingga banyaknya wisatawan yang berkunjung dan juga itu menjadi peningkatan untuk ekonomi di setiap daerah gitu. Selanjutnya saya serahkan kepada Caca. Jadi kesimpulan dari keseluruhannya itu adalah kemanfaatan budaya bahasa Inggris memberikan dampak positif bagi Provinsi Gorontalo di era industri 4.0, diantaranya menjadi media promosi dalam jangkauan yang lebih luas atau go internasional, adanya peningkatan dalam pelayanan terhadap wisatawan asing, dengan komunikasi bahasa Inggris, membuat wisatawan asing menjadi mengerti tentang kultur yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Dan ada juga saran, yaitu masyarakat di desa wisata dan pelaku wisata perlu secara intensif diberikan pelatihan bahasa Inggris. Mereka tidak boleh terperangkap dalam pada tataran grammar sehingga tidak mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mereka butuh latihan dalam konteks pariwisata yang didasarkan pada kebutuhan mereka. Oleh karena perlunya pemerintah Gorontalo aktif membantu para pelaku pariwisata untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Sekian. Terima kasih. Demikian pembahasan kami mengenai analisis kemanfaatan budaya bahasa Inggris di sektor pariwisata pada era 4.0. Demikian, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Bye-bye guys. Jangan lupa like and subscribe.